Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa ada yang sedang tidak enak badan? Tidak. Siapa? Kenapa? Ada yang ngantuk? Ya. Walaupun kita sudah berada di jam pelajaran terakhir, kita harus tetap semangat, nak ya. Jadi kalau kita semangat, maka pelajaran atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya akan menyerap kepada kita. Oke. Seperti biasa, kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Adab. Jadi kita harus bersikap santun kepada teman-teman, sama orang yang lebih tua, Bapak Ibu gurunya. Yang kedua apa? Kebersihan kelas. Coba kalian lihat di bawah kalian atau di sekitar kalian ada sampah dah? Jika ada, ayo keluar, ambil. Buang dulu. Ngap? Kenapa, Gustiawan? Nah, ambil. Punya siapa? Sudah. Oke, kan barusan Ibu bilang tadi ya, adab. Kalian harus berlaku sopan kepada teman. Ya, jangan tiba-tiba langsung marah, mentang-mentang sudah jam terakhir, emosinya mudah terpancing. Coba istighfar dulu, nak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kan lemah kan? Kan enak ya dengarnya astagfirullahaladzim. Daripada kamu marah-marah. Gustiawan. Ya. Sudah. Yang kedua, kelas sudah bersih. Yang nomor 3 apa kesepakatan kelas kita? Kerapian. Nah, untuk yang kerapian ini biasanya anak cowok nih. Ayo yang cowok berdiri, Ibu lihat dulu. Apakah bajunya sudah dalam kondisi dimasukkan semua? Gusti, berdiri ti. Bajumu masuk, nak ya? Oke. Ya, kalau sudah rapi, pakaiannya, seragamnya sesuai, kembali duduk. Oke, meja kursinya, ayo rapikan. Jangan seperti ulet-ulet kayak gini. Ayo. Kenapa lagi, Sanju? Ya, luruskan saja yuk. Oke, sudah. Kelas rapi, bersih, kita saling menghormati, maka kita akan merasa nyaman berada di kelas ini, nak ya. Kemudian yang keempat, kesepakatan kelas kita apa? Tidak menggunakan handphone di saat pembelajaran kecuali digunakan ya. Baiklah, kalau begitu kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan ngabsen dulu ya. Ahmad Rangga, Aira Ramadhani, Alfarido, Alamsa, Alisa Humairo, Asti Pratiwi, Aulia Amanda, Aura Sifa, Bayan, Cika Sefrina, Dila Alisa, Fadilah Putri, Gustiawan, Ibnati, Keila Natasha, Laila Nurjana ada? Oke. Andika Prastio, Arif Budiman,
Ronaldo, Trisanju, Mia Izelada, Halimah Kurniati, Mubarok, Randy, Zahir, Naila Amira, Naura Alia, Putri Novianti, Reza Aditya, Rido Sahputra, Rizka Ramadhani, Raffi, Safa Noprianti, Siva Namira, Silviana Zahra. Ada Zahra? Oke nak ya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah melaksanakan pengamatan atau observasi yang ada di sekolah kita, yaitu di Bank Mini, Business Center, perpustakaan. Ya, menurut kalian kemarin ya, masih ingat nggak pengertian observasi? Siapa yang masih ingat apa itu pengertian observasi? Oke, Halimah. Teks laporan hasil observasi atau LHO, teks yang berisi penjabaran untuk melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau laporan observasi. Oke. Raffi, ulangi lagi nak. Apa itu pengertian teks laporan observasi menurutmu? Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi penjabaran untuk melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau laporan observasi. Oke, masih ingat ya? Berarti semuanya masih ingat bahwa observasi itu adalah melakukan atau proses pengamatan terhadap objeknya apa ya. Nah, dari kalian setelah melakukan observasi di Bank Mini, di Business Center, dan di perpustakaan, adakah tantangan yang kalian hadapi selama kalian melakukan observasi tersebut? Nah, ada? Misalnya kelompok yang melakukan observasi di perpustakaan. Adakah tantangan buat kalian selama melakukan observasi itu, nak? Ayo, kelompok perpustakaan. Tidak ada? Ada? Silviana. Ya, kelompok kalian kenapa? Tidak bisa langsung masuk ke perpustakaan. Oh, tidak bisa melakukan secara langsung ya ke perpustakaan. Kenapa? Karena ada yang lagi pinjam buku di dalam, jadi nggak boleh terlalu ramai. Oh, jadi sebelum masuk perpustakaan SMK Negeri 1 harus antri dulu ya. Di perpustakaan harus tenang, tidak boleh ada keramaian. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Business Center, siapa yang observasi di kelompok Business Center siapa? Apa nak tantangannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kelompok Bank Mini ada tantangan. Siapa? Kelompok Bank Mini siapa? Adakah tantangan kalian selama melakukan observasi di Bank Mini? Baiklah, jika tidak ada, kalian hari ini akan melakukan diskusi kelompok ya. Setelah kalian melakukan observasi, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Tujuan dari melakukan diskusi kelompok ini nak ya, selain kalian akan memperoleh hasil informasi yang akurat, kalian tentunya akan dilatih atau melatih keterampilan berbahasa kalian. Adapun keterampilan berbahasa itu ada 4 nak ya. Keterampilan membaca. Jadi walaupun secara tidak tertulis, kalian paling tidak waktu mengamati itu kalian bisa membaca. Oh, kondisi perpustakaan ini sangatlah tenang, tidak ada keributan. Kalaupun ada keributan, misal si pustakawan langsung menegur
sumber keributan itu ya. Tuh. Kemudian keterampilan menyimak. Pada diskusi kelompok nanti ya, kalian akan menyimak paparan dari temannya yang di depan. Menyimak apa-apa saja yang akan disampaikannya, kemudian kalian bertanya kepada kelompok tersebut. Kemudian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara tentunya di depan nanti kan secara bergantian ada yang berperan sebagai moderator. Nah, biasanya yang menjadi perhatian itu adalah moderatornya nak ya. Bagaimana dia menyampaikan, memperkenalkan kelompoknya, bagaimana dia mengkondisikan kelas. Jadi nanti kalau seandainya diskusi yang sebelah sana ribut, tidak memperhatikan, nah seorang moderator harus pintar mengkondisikannya. Kemudian keterampilan menulis. Setelah kalian melakukan observasi, kalian melaporkan hasilnya. Setelah diskusi kalian akan menulis kembali hasil laporan itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan temannya itu disampaikan kembali. Nah, ini kemarin sudah Ibu lihat laporan hasil observasi kalian dan menurut Ibu semuanya bagus ya. Perlu ditingkatkan lagi dalam penulisannya, penggunaan huruf kapitalnya. Tuh ya, itu gunanya belajar kelompok. Jika si notulen menulis temannya, oh tidak seperti itu, harusnya ini dulu, itu dulu dan sebagainya. Halo? Halo? Kenapa? Kenapa bengong? Ngantuk ya? Wah, kita masih lama nak ya, sampai jam terakhir. Kalian harus tetap fokus, harus tetap semangat. Baiklah, agar semangat kalian bisa terus sampai di akhir pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu. Mau? Mau tapi kok lesu? Kurang semangat. Ulang. Mau ya? Semuanya berdiri. Oke. Cluenya, kalian hanya mengucapkan kuak kuak, quick quick, quack quack, kuak kuak. Dinyanyikan dengan nada lagu potong bebek angsa. Pertama-tama akan Ibu tunjuk secara bergilir ya. Kalau sudah lancar nanti Ibu putar-putar. Jadi supaya kalian fokus, artinya kalian harus melihat tangan Ibu ngarahnya kemana. Ya, dinyanyikan dulu per baris nak ya. Oke, bisa nyambung? Kok masih lesu? Sekarang semuanya dengarkan Ibu. Tarik napas dalam-dalam dari hidung, buang dari mulut. 1, 2, 3. Tarik napas. Buang dari mulut. Wah. Tuh. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Sekali lagi. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Baunya. Oke ya. Bisa ya? 1, 2, 3. Kuak 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 kuak. Klik 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 klik. Quack 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 quack. Kuak 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 kuak. Kuak 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 kuak. Quick 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 quick. Quack 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 quack. Kuak 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 kuak. Oke, bagus. Sekarang kalian akan dilatih fokusnya kalian berdasarkan tangan Ibu nih ya. Makanya semuanya perhatikan tangan saya, tatap mata saya dan lihat tangan saya. Ya, kalau fokus artinya kalian tidak akan salah. Ya, oke, bisa kita ulangi. Ya, perhatikan tangan Ibu. 1, 2, 3. Kuak 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 kuak. Quick 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 quick. Quack 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 quack. Kuak 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 kuak. Kuak 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 kuak. Quick 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 quick. Quack 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 quack. Kuak 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 kuak. Sekali lagi. Tuh, 2, 3. Kuak 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 kuak. Quick 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 quick. Quack 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 quack.
Sepertinya ada yang kurang semangat. Kelompok ini boleh duduk, yang ini tetap berdiri. Oke. Buat kelompok yang kurang semangat, kita suruh semangat lagi. Tetap berdiri. Oke. Ini Mubarak ke depan. Nah, maju selangkah ya. Jadi buat kelompok yang kurang semangat, biar dia semangat lagi, kalian melakukan gerakan ini dengan seperti ini. Lihat, perhatikan Ibu. Kalau kuak ke kiri. Kuak. Kuik. Kuek. Kuak. Bisa? Jadi gerakannya hanya ke kiri, ke kanan, turun dan muter. Bisa? Bisa ya? Bisa? Ayo. Nggak bisa Ibu tambahkan. Nggak, kita mulai lagi pelajaran ini kalau tidak semangat. Bisa ya? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Baiklah, lumayan. Ya. Oke. Setelah melakukan ice breaking, semangat tidak? Masih tidak semangat? Semangat ya. Harus semangat hingga di akhir pelajaran. Biar kita pulang dengan perasaan yang senang, riang, dan gembira. Oke, kita mulai pelajaran inti kita, kegiatan inti kita dengan melakukan diskusi kelompok. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2, 3, 4, 5 silakan membentuk kelompok. Ayo kelompok 1, 2, 3 ke depan. Ambil kursinya ke depan, Nak, kursi kayu. Kelompok 1. Ya. Yang lain kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Siapkan pertanyaan. Sanju, matikan Nak. Ini kelompok 1 nih. Kalimah, ya kelompok 1. Nanti Ibu nggak buka sekali, Ibu. Ya. Buka langsung. Kasih kawannya diam dulu. Oh diam oi. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya minta tolong mohon diam ya. Ya. Minta tolong mohon diam. Ya, ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengobservasikan meliti Bank Mini SMK 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Gustiawan. Saya Rizka. Saya Aulia. Saya Zahir. Saya Ahmad Rangga Ristian. Dan akan dibacakan oleh Saudara Aulia. Bank Mini merupakan tempat menabung untuk praktek peserta didik.
perbankan dan AKL dalam transaksi bank. Aulia, mukanya tak tampak, ada suara, tak ada gambar. Nah, jadi seperti audio, nah ya, ada suara, tak ada gambar. Itulah dia. Aulia si audio. Ayo. Nah, masih tak tampak. Bank Mini merupakan tempat untuk menabung atau untuk praktek peserta didik perbank dan AKL dalam transaksi perbank. Di dalam ini juga cukup lengkap, ada tellernya, ada front officer-nya, hingga ada kepala banknya. Ada juga ruang tunggu bagi nasabah dan berbagai berkas lengkap baik untuk menabung maupun transaksi perbayaran lainnya. Transaksi yang bisa dilakukan seperti pembayaran lainnya. Transaksi yang bisa dilakukan di sini seperti pembayaran lainnya. Transaksi bisa dilakukan di sini seperti listrik, PDAM, pajak, menabung dan lain-lain. Bisa di sini. Akan dilanjutkan oleh Rizka. Ada juga prinsip. 1. Prinsip kepercayaan. 2. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kerahasiaan. Prinsip mengenal nasabah atau pelanggan. Perlengkapan di Bank Mini ada tempat rak sepatu, ada AC yang membuat nyaman, tempat duduk yang nyaman, ada TV untuk menonton, ada lukisan yang indah, ada CCTV, ada komputer, printer, ada berkas yang penting, ada wifi, ada kotak sampah dan jam dinding, kursi, meja, dan struktur organisasi Bank Mini. Simpulan. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Jahe. Prinsip Bang. Yang mana? Simpulan. Bank Mini SMK Negeri 1 Palembang memiliki banyak manfaat. Itu bagi anak jurusan perbankan atau jurusan lain. Bank Mini membantu kita menyimpankan uang sehingga uang tersebut akan berguna untuk masa depan. Sekian itu saja. Saya akan membuka sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5, Kelompok dan 1 kalian. Jadi yang bertanya kelompok 2, 3, 4, dan 4. ya. Jadi masing-masing kelompok berhak bertanya satu pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Ya, Bu. Oke. Yo, yang ingin bertanya. Ya, silakan Saudara Nela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Amira, mewakili kelompok 2 ini bertanya. Apa tujuan kalian observasi Bank Mini? Ada yang ingin bertanya dari kelompok 3. Yuk, tegak. Saya Sapana Priyanti dari kelompok 3 ingin bertanya, tanggal berapa Bank Mini didirikan? Tanggal berapa Bank Mini didirikan? Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Zela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa manfaat Bank Mini? Saya tutup sesi pertama. Agak dibuka lagi sesi keduanya. Ayo, yang terlalu lama menjawabnya. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Saudara Iska.
Seperti yang diketahui Skansa memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap sehingga memudahkan kita dalam proses belajar. Tujuan observasi Bank Mini agar kita tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di bank, terutama kegiatan transaksi, cara menabung yang baik dan benar, sehingga ketika kita sudah bekerja mempunyai penghasilan sendiri, kita sudah tahu bagaimana cara menabung di Bank Mini. Apakah puas dari saudara Nela? Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudari Aulia Amandasari. Ya. Tanggal berapa Bank Mini didirikan? Tanggal 5 bulan 2 2020, hari Rabu. Wah. Ya. Ada hari Apakah puas? Ya, terima kasih. Pertanyaan kelompok 5 akan dijawab oleh saudara Rangga. Manfaat Bank Mini di SMK Negeri 1 membantu membangun kemandirian finansial, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pertahankan perbankan. Apakah puas dari kelompok 5? Mana? Kelompok 5. Ya. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab sesi kedua dari masing-masing kelompok. Membuka sesi kedua untuk yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Kami persilakan untuk saudari Halimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari perwakilan kelompok 4 akan bertanya, bank apa saja yang bekerja sama dengan Bank Mini Skansa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin Coba bertanya Halimah dari? ulangi lagi. Udah dengar? Bank apa saja yang bekerja sama dengan Bank Mini Skansa? Terima kasih. Bank yang bekerja sama dengan Bank Mini ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya sudah. Tidak ada lagi. Akan dijawab oleh saudari Jahil. Saudara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 5. Bank apa saja? 4. Bank apa saja yang bekerja sama dengan Bank Mini? Dulunya Bank Mini SMK Negeri 1 bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Sekarang Bank Mini SMK Negeri 1 bekerja sama dengan BRI, Bank BRI. Apakah puas saudari Halimah? Saya Ri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ya. Coba untuk kritik dan saran buat kelompok 4, 5 dan 2, 3, 4, 5 agar tampilannya lebih bagus dari yang pertama. Menurut kalian, kekurangan dan kelebihan kelompok ini apa? Yo, biasanya kalau menyebutkan kekurangan itu nomor 1 apa? Nah, kekurangan kelompok 1 tadi. Silakan. Ya, Silvi. Kekurangannya Bu, suaranya udah jelas. Oke. Kekurangannya ada si audio ya, Aulia memang kurang jelas. Si Zahir juga Ibu perhatikan tadi udah ada jawaban, tinggal membaca. Sepertinya dia kayak orang kurang yakin dengan jawabannya. Oke, kemudian untuk moderator tuh, bagus dah? Bagus. Ada
Oh, untuk moderator bahasanya campur-campur. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa Thailand ya. Gitu ya. Oke, namanya belajar ke depan Gustiawan, belajar bahasa Indonesianya lagi anak ya. Oke, baiklah kelompok 2. Ayo maju. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan observasi perpustakaan. Sebelumnya, saya Naila Amira. Saya Inati. Saya Fatimah. Saya Amira. Di sini yang akan membacakan observasi perpustakaan, saya persilakan Nati. Observasi perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat membaca berbagai jenis buku. Perpustakaan atau cerita fiksi tanpa harus membayarnya. Perpustakaan juga tempat terbaik untuk menimba ilmu pengetahuan tanpa batas. Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku yang bisa kita pelajari dan kita pahami. Fasilitas yang disediakan di dalam perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang cukup lengkap dengan tempat yang luas dan bersih serta meja yang tertata rapi dan beberapa pendingin udara. Sudah membuat siswa-siswi nyaman untuk belajar atau sekadar membaca buku. Buku yang disediakan juga lengkap dimulai dari buku pelajaran sekolah sampai cerita rakyat dan novel fiksi. Di perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang juga terdapat beberapa komputer untuk membuat siswa-siswi belajar. Bukan hanya fasilitas yang bagus dan nyaman, guru yang menjaga perpustakaan juga sangat ramah dan baik, yaitu Ibu Maya dan Ibu Ida Laila. Tidak hanya buku, di perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang juga terdapat peta Indonesia dan Bola Dunia, foto Presiden Republik Indonesia dan lambang Garuda Pancasila. Selain itu, pencahayaannya sangat bagus sehingga siswa-siswi yang membaca merasa nyaman tanpa merasa sakit mata karena kurangnya pencahayaan. Oke, kelompok kami membuka tanya jawab sesi 1. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok mana? Kenalkan, nama saya Dewananda Syahmandara dari kelompok. Mengapa keberadaan perpustakaan penting dalam kegiatan belajar sekolah? Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Fianti dari kelompok 4 ingin bertanya tentang buku yang ada di perpustakaan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja fasilitas yang ada di Dari kelompok mana? Bisa diulangi? apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan? Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 pertanyaannya akan dijawab oleh Raffi. Maaf. Apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan? Yaitu tempat yang luas dan bersih, serta meja yang tertata rapi, serta pendingin udara. Oke, kelompok 1, apakah pertanyaannya bisa diterima?
Oke, terima kasih. Kelompok 3, jawaban pertanyaannya akan dijawab oleh Aira. Mengapa keberadaan perpustakaan sangat penting dalam mendukung kegiatan di sekolah? Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Kelompok 3, jawabannya apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Kelompok 4, pertanyaannya akan dijawab oleh Sanju. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Siapa nama guru yang menjaga di perpustakaan? Yaitu Ibu Maya dan Ibu Ida Laila. Kelompok 4, pertanyaannya apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Di sini kelompok kami membuka sesi tanya jawab sesi kedua. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Novel apa saja yang ada di perpustakaan ya? Kelompok 6, apakah ada yang mau bertanya? Kapan berdirinya? Kelompok 6. Ya, silakan. Randy ya? Randy ya? Boleh maju sini Randy, mendekat. Kapan berdirinya? Ya, kapan berdirinya perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang? Ya, betul. Dari kelompok mana? Dari kelompok 6. Oke, terima kasih. Kelompok 6. Oke, kelompok 5 akan dijawab oleh Aura. Apa saja salah satu novel yang ada di perpustakaan? Laskar Pelangi dan Di Angkasa. Kelompok 5, apakah jawabannya akan diterima? Oke, Ulangi kami ya. ulangi ya. Ulangi nak. Apa saja salah satu novel yang ada di perpustakaan? Laskar Pelangi dan Di Angkasa. Apakah Laskar puas? Pelangi dan? Oh, Dia Angkasa. Apakah puas? Oke, terima kasih. Kelompok 6, jawabannya pertanyaannya akan dijawab oleh Aira. Kapan berdirinya perpustakaan di SMK Negeri 1 Palembang? Berdirinya perpustakaan sejak SMK Negeri 1 Palembang didirikan pada tahun 1952. Kelompok 6, jawabannya apakah akan diterima? Oke, terima kasih. Di sini kami menutup presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutupi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tampilan dari kelompok 2, silakan kritik dan sarannya. Apakah lebih baik dari kelompok pertama? Lumayan. Artinya kita bisa belajar dari yang terlebih dahulu ya. Oke, dari sisi apanya lumayan? Bahasa, tidak campur-campur lagi ya. Udah mulai menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resmi. Oke, baiklah. Kelompok 3. Sekarang ya, kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3. Ini clip on ya, mana moderator? Bayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Naura Alia Sipa yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya Bayan Nafsi Kamil. Saya Keila Natasha. Saya Safana Priyanti. Saya Nia Izela. Baiklah, hasil observasi akan dibacakan oleh Saudara Bayan. Kepada Saudara Bayan, saya persilakan. Observasi Business Center Skansa. Business Center adalah tempat berbelanja bagi siswa, guru maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Letak Business Center sangat strategis karena tempatnya yang berada di pinggir jalan. Business Center menjual berbagai jenis produk seperti food dan non-food. Di depan pintu kita disuguhi menu makanan yang dapat dilihat dari harga termurahnya Rp2.000 sampai Rp12.000. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat kasir. Penjaga kasir umumnya diambil dari kelas pemasaran seminar. Setiap petugas center Skansa berbeda-beda. Kemudian yang pertama yaitu rak makanan di sana cukup rapi dan lengkap. Terdapat beberapa barang seperti pembalut wanita, minyak, gula, kecap, mie, dan beberapa macam snack. Terdapat 6 kulkas yang berfungsi untuk menyimpan minuman kemasan, es krim, air mineral SMKN 1 Palembang, dan 2 di arah belakang. Tak hanya menjual air mineral saja, bagian kiri pintu masuk terdapat tempat untuk mengisi air minum dimulai dari harga Rp2.000 per liternya. Di bagian belakang terdapat 16 manekin yang memiliki style baju yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan hijab, baju tidur, kaos, dan lain-lain. Di depan manekin terdapat 4 kursi dan 1 meja. Bersihkan baik, rapikan Sanju. setiap hari. Ada yang berkeliling menjual makanan dan bersih. Manajer One Mall atau hingga segitu Business Center adalah Ibu Heni Fatmawati sekaligus Ketua Kejuruan Pemasaran. Terdapat 6 guru pemasaran yaitu Ibu Vera, Ibu Siti, Ibu Cahaya, Ibu Heni, Ibu Rini, dan Ibu Nelly. Nama penjaga tempat isi ulang air yaitu Muhammad Awaludin. Baik, terima kasih Bayan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, di mana saya akan membuka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama saya buka untuk kelompok 1, 2, dan 4. Kepada kelompok 1, 2, dan 4 saya persilakan. Ya, pakai mic-nya enggak apa-apa, Nak. Siapa saja yang menjaga bisnis center? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 2. Kapan didirikannya? Selanjutnya kelompok 4. PT apa yang bekerja sama dengan Business Center? Ya, pertanyaan bagus sekali, Nak ya. Jadi PT apa yang bekerja sama dengan Business Center SMK Negeri 1 Palembang? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh saudari Safa. Kepada saudari Safa, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa saja yang menjaga BC? Ibu Vera, Ibu Silvi, Ibu Cahaya, Ibu Helmi, Ibu Rini, dan Ibu Nelly. Apakah jawabannya bisa diterima? Tidak puas. Karena Oh, berdiri, Nak, berdiri. Nah, siapa?
Aulia ya. Oh, Aulia maksudnya dia tidak puas dengan jawaban kalian tadi. Maksudnya apakah ada peserta didik yang dilibatkan, nah ya maksudnya itu ya? Dalam bisnis center itu ya? Ya bagaimana? Baiklah, akan ditambahkan. Oke, untuk melanjutkan pertanyaan dari Aulia tadi. Aulia perhatikan. Selain itu, Bonus Center juga dikelola oleh siswa-siswa jurusan pemasaran. Mereka diberi tanggung jawab mulai dari pengelolaan barang hingga pengelolaan kasir. Namun para siswa tetap mendapatkan pendampingan dari guru. Apakah puas? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari B. Pada saudarinya saya bilang. Kapan berdirinya Bisnis Center? Kamis tanggal 22 bulan 10 2015. Apakah jawabannya bisa diterima? Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudari Sapa. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Media apa saja yang bekerja sama dengan Bisnis Center? Media Varia, Trijaya, TBK merupakan partner perusahaan Warambala, Minimarket, apakah jawabannya bisa diterima? Nah. Sebentar ulangi lagi nak, Ibu udah dengar? Ulangi lagi nak. PT apa saja yang bekerja sama dengan Bisnis Center? PT Alvaria, Trijaya, TBK merupakan kantor perusahaan Oh iya ya. Warambala, Minimarket, Performa. Alvaria. Baiklah, apakah jawabannya bisa diterima? Selanjutnya baiklah, sesi pertama saya tutup. Selanjutnya saya buka sesi kedua untuk kelompok 5 dan 6. Pada kelompok 5 dan 6 saya persilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sirena Penasar dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, berapa harga snack atau makanan yang ada di Bisnis Center? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaannya diralat dulu nak ya. Apakah tujuan bisnis center? Jadi maksudnya itu apa tujuan didirikan bisnis center di SMK 1 Palembang itu? Seperti itukah pertanyaannya nak? Itu ya, oke. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh saudara Bayu. Berapa harga snack atau makanan yang ada di Bisnis Center? Harga makanan di sana bervariasi mulai dari 1.000 sampai 4.000. Oke. Contohnya minuman energy drink itu bisa 1.000 kan. Es krim mulai dari 2.000 sampai 7.000. Pokoknya sangat cocok untuk kantor pelajar kan. Biasanya minuman yang paling mahal itu teh tarik. Teh tarik itu berharga 7.000. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa terima. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh saudari Kela. Apa tujuan dari Bisnis Center? Adapun tujuannya dibangun Bisnis Center ini mengarah mental siswa dalam meningkatkan skill pengelolaan produk hingga administrasi penjualan serta mengasah kreativitas siswa dalam menciptakan suatu produk. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan terima kasih kepada kelompok 2. Tidak puas Oh. Apa? Karena
Bagaimana yang bertanya? Oh ya ulang. Iya. Apa tujuan dari Business Center? Adapun tujuannya dibangun Business Center ini mengarah mental siswa dalam dunia kerja, melatih kemampuan soft skill, pengolahan produk hingga administrasi penjualan, serta mengasah kreativitas siswa dalam menciptakan suatu produk. Jawabannya bisa diterima? Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaan. Kelompok 3 yang telah hasil observasi kelompok 3. Ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana penampilan kelompok 3 menurut kalian? Bagus. Ada letak kekurangannya? Ya, baik. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 4. Apa kekurangan kelompok 3 tadi? Yang menjawab cuma bayarnya, Bu. Oh iya, tadi ada yang menjawab, tapi suaranya banyak yang kenapa? Iya, jadi menurut Ibu juga yang menjawab, ayo duduk. Kelompok 3 duduk. Bayan, situ ada tempat duduk. Jadi menurut teman-teman dan sekaligus menurut Ibu juga, yang menjawab dan menyalin jawaban temannya tadi diulangin lagi oleh si Bayan terus ya. Yang lain suaranya kurang jelas. Kalian harus pintar-pintar mengkondisikan suaranya. Kalau untuk ruangan seperti ini, kalian dikira-kirakan suaranya harus seperti apa. Kalau dekat seperti ini, tidak mesti teriak-teriak gitu. Ya, cukup ngomongnya seperti ini saja ya Halimah. Oke, kelompok 4, silakan. Buat yang lain, kelompok yang lain, siapkanlah pertanyaan untuk kelompok 4. Apa nak? Bang Mini ya? Oke, kelompok 4 Bang Mini, siapkan pertanyaannya. Oh iya ya, kertasnya oh iya ya, Ibu lupa ya. Kertas kelompok 4, oh ya laporan observasi ya. Oke. Ini ya kelompok 4. Kenapa nak? Oh ya, cepat. Segera kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Bank Mini Skansa. Sebelumnya, saya Masayu Halimah Kurniati dan di sebelah saya Syifa Nabila. Saya Fadila Putri Sofia. Baiklah, pembacaan materi akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Fadila Putri Sofia. Pada Fadila Putri Sofia, saya persilakan. Bank Mini. Ada istilah hemat pangkal kaya yang artinya mengajak untuk berhemat agar menjadi kaya. Nah, cara kita berhemat adalah dengan cara menabung, baik itu di rumah atau di bank. Bank adalah tempat paling aman dalam menyimpan uang. Tidak usah jauh-jauh, SMK Negeri 1 Palembang memiliki Bank Mini, sehingga siswa dapat menabung di Bank Mini, sehingga siswa dapat belajar pentingnya menghargai uang. Menabung sebaiknya diterapkan sejak dini agar anak terbiasa dan dapat menerapkannya hingga Bank Mini Skansa yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap tidak hanya digunakan untuk aktivitas menabung,
tetapi juga aktivitas praktek jurusan layanan perbankan dan akuntansi. Sehingga siswa-siswi jurusan tersebut dapat melatih kemampuan dalam urusan pelayanan perbankan. Terdapat 2 meja customer service, ada tanaman dilengkapi pot yang memberikan kesan elegan dalam ruangan. Terdapat lukisan petani yang sedang mengambil hasil panen. Ada kursi untuk menunggu sehingga tidak pegal dalam menunggu di bank mini, baik itu menunggu saat menampung uang atau pengambilan uang. Terdapat 5 komputer di sana, ada mesin print, suhu ruangan yang dingin, lantai yang bersih, cahaya ruangan yang baik, 2 meja terbang, jam dinding, dan CCTV. Baiklah, terima kasih kepada teman kita bernama Fadila. Saat yang kita tunggu yaitu sesi tanya jawab sesi pertama bagi kelompok 1, 2, dan 3. Saya persilakan. Saya Naura dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud bank ini di sekolah? Apa yang dimaksud dengan bank mini di sekolah? Yakin pertanyaannya itu? Kasih. Ada lagi? Ya. 3. Saya Ayuna dari kelompok 2. Siapa saja yang menjaga bank mini kecuali guru? Siapa saja yang menjaga bank mini kecuali guru? Artinya yang bukan guru ya? Terima kasih pada saudari Aira. Baiklah, kelompok 3, apa ada yang ingin bertanya? Zahir tadi nunjuk tangan, Hir. Kelompok 2. Ayo, ke depan, Hir. Saya Muhammad Zahid Badri dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Apa tujuan bank mini didirikan? Tujuan bank mini didirikan. Oke. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh saudari Putri. Kami persilakan. Didirikannya Bank Mini SMK 1 tanggal 5 bulan 2 2020 pada hari Rabu. Apakah puas dengan pertanyaan ini? Apakah bisa diterima pertanyaannya? Jawabannya? Kok bingung kelompoknya pertama tadi yang bertanya si Naura ya? Naura? Hah? Iya, apa yang dimaksud dengan bank mini? Itu jawabannya tadi. Itu untuk kelompok 1, jawaban untuk kelompok 1. Oh, harusnya jawaban untuk kelompok 1. Oh, itu maksudnya jawaban dari kelompok 1. Oh, tidak. Ini ya, tidak sesuai jawabannya. Kelompok 1 bertanya tujuan, tapi yang dijawab, hah? Oh, kapan didirikannya? Nah, tidak fokus lagi. Ayo, jangan ngantuk. Mohon maaf ya atas kesalahan kami akan memperbaikinya lagi. Apa tujuan observasi bank ini? Seperti yang kita tahu, sekarang memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap Bisa ada suaranya dibesarin lagi, nak? sehingga memudahkan Ulang, besar lagi. seperti yang kita Ulang dari awal. Apa tujuan bank ini? Seperti yang kita tahu, Skansa memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap sehingga memudahkan kita dalam proses belajar. Tujuan bank ini agar kita tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di bank, terutama kegiatan transaksi, cara menabung yang baik dan benar, sehingga ketika kita sudah bekerja mempunyai penghasilan sendiri, kita sudah tahu bagaimana cara menabung juga. Baiklah, apakah kelompok 1 puas dengan jawabannya? Puas banget. Terima kasih. Puas ya. Baik, terima ya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari Cika. Kepada saudari Cika, saya persilakan. Siapa saja yang menjaga bank mini kecuali guru? Siswa-siswa.
jurusan akuntansi layanan perbankan yang kami ketahui Kak Anissa, Kak Maila dari jurusan layanan perbankan, Tirlia, Muslimah, Mei, Rara, Tina, dan Laura. Maaf, bisa diulang. Oke. Siapa saja yang menjaga Bank Mini kecuali guru. Siswa-siswi jurusan akuntansi layanan perbankan yang kami ketahui Kak Anissa, Kak Maila dari jurusan layanan perbankan, Tirli, Muslimah, Mei, Rara, Tina, dan Laura. Semoga kelompok 2 bisa menerima jawabannya. Selamat mengikuti. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Sebentar. Ibu mau ini ya, menyangga dulu. Tadi pertanyaannya siapa sajakah yang bertugas di Bank Mini kecuali guru? Jawabannya si Kak ini, si Kak itu, dan si Kak Ana. Ya, misalnya itu. Apakah tidak ada pergantian dari kakak-kakak lainnya? Apakah mereka terus? Boleh Bu ini ya. akuntansi layanan perbankan yang kami ketahui Kak Anissa, Kak Maila dari jurusan layanan perbankan, Firlia, Muslimah, Mei, Rara, Tina, dan Laura. Dan beberapa siswa dan di Oh ya, Ibu baru nyambung sekarang ya. Mungkin yang kalian ketahui pada saat itu adalah si Kak Meme apa Kak Anissa itu ya. Oke, kalian tidak bertanya apakah besok diganti dengan kakak-kakak yang lainnya gitu ya? Kalian tidak bertanya ya? Tapi menurut kalian apakah kakak-kakak itu bergantian atau bagaimana? Bergantian ya. Oke, jadi mungkin makanya kalian tidak bisa menjelaskan satu persatu karena setiap harinya berbeda-beda nah ya. Tentunya untuk di Bank Mini itu yang praktek di situ adalah jurusan akuntansi dan layanan perbankan ya. Oke, lanjut. Baiklah, sesi pertama saya tutup, dibuka dengan sesi kedua. Oh iya, pertanyaan Naura belum dijawab. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudari Siva. Saudari Siva, saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan Bank Mini? Bank Mini merupakan tempat untuk menampung siswa dan salah satu media penunjang untuk mencetak peserta didik yang kompeten di bidang perbankan secara kompeten. Apakah saudari Laura puas? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan buka sesi kedua. Pada kelompok 5 dan 6 saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 izin bertanya, apa kekurangan dan kelebihan Bank Mini? Oke. Terima kasih. Kekurangan dan kelebihan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Ya, Randy. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara kerja Bank Mini? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh saudari Fadila. Kepada saudari Fadila, saya persilakan.
strategi dalam mengurus Bank Mini. Tidak ada mesin ATM. Kelebihan, tidak semua sekolah memiliki Bank Mini di sekolahnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fadila. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Pak Cika. Kepada saudari Cika, saya persilakan. Bagaimana cara kerja Bank Mini? Melayani transaksi tabung menabung, praktik urusan akuntansi dan layanan perbankan. Apakah kelompok 6 puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baiklah, kami tutup presentasi ini. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Sejujurnya kami masih belajar. Baiklah, kami tutup dengan sebuah pantun. Pantun. Baiklah, pantun dari Halimah. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Oke, kita jawab cakep. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai berenang. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam. Cakep. Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kelompok 4, coba nak kritik dan sarannya. Kelompok 4. Keliru. Bagus, sudah bagus. Keliru, ada lagi. Menurut Ibu kurang menguasai materi ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ibu kurang greget jawabannya ya. Jadi perlu kalian ketahui pertanyaan si Mubarok tadi bagus sekali nak ya. Pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan Bank Mini? Menurut kalian, apa kekurangannya dulu? Kekurangan Bank Mini SMK Negeri 1 Palembang. Oh, satu-satu, tunjuk tangan. Bayan, ya Bayan. Menurut kamu apa? Lewat HP. Apa sih? Baca lewat HP, Bu. Apanya? Oh, banknya tidak bisa bertransaksi lewat handphone. Itu. Kemudian ada lagi, tunjuk tangan. Banyak kan ternyata? Ya, Zahir. Tidak ada mesin ATM. Jadi kalau ada, kamu mau ngapain? Tarik tunai. Setornya kapan? Kapan-kapan. Tariknya kapanpun. Setornya ada lagi. Kekurangannya. Tarik tunainya. Oh, masih terjadwal khusus untuk tarik tunai. Tapi kalau setor cepat ya, langsung diproses. Ketika tariknya harus ada jadwal-jadwal tertentu, nak ya. Oke, kelebihannya tentu ya, nak ya. Kita harus berbangga sebagai peserta didik, Ibu sebagai pendidik, sebagai warga SMK Negeri 1 Palembang, kita wajib berbangga bahwa tidak semua sekolah memiliki Bank Mini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bank Mini SMK Negeri 1 Palembang. Selanjutnya yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memberikan hasil observasi dari perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silviana Kanata sebagai moderator.
Saya Mubarak Aulia. Saya Reza Aditya. Materi akan dibacakan oleh Dila. Perpustakaan merupakan tempat membaca berbagai jenis buku pelajaran dan cerita tanpa harus membayar. Perpustakaan juga tempat terbaik untuk menimba ilmu pengetahuan tanpa batas. Dalam perpustakaan terdapat banyak buku yang bisa kita pelajari dan kita pahami. Fasilitas yang disediakan di dalam perpustakaan bukan satu hal yang baru, lengkap dengan tempat yang luas dan bersih, serta media yang ditata rapi dan beberapa pelindung udara. Sudah membuat situasi nyaman untuk belajar atau sekedar membaca buku. Buku yang disediakan juga lengkap, mulai dari pelajaran sekolah sampai sejarahnya dan novel fiksi. Di perpustakaan terdapat lapisan luar yang baru juga terdapat beberapa komputer yang membantu belajar. Bukan hanya fasilitas yang bagus dan nyaman, juga yang menjaga perpustakaan berdasarkan aman dan baik, yaitu Ibu Maya dan Ibu Ida Laila. Tidak hanya ada buku perpustakaan yang serta di Palembang, juga terdapat cerita Indonesia dan bola dunia, publikasinya dan seni Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Selain itu, cahayaannya sangat bagus sehingga siswa kecil yang membaca merasa nyaman tanpa merasa sederhana karena berbagai pencahayaan. Baiklah, sesi tanya jawab yang pertama kami buka bagi kelompok 1, 2, dan 3 yang bertanya. Saya berikan persilakan. Zahir. Saya Muhammad Zahir Badri dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, siapa pengurus perpustakaan? Saya dari kelompok 3 mau bertanya, jenis buku apa saja yang ada di perpus? Perkenalkan, saya Alfa dari kelompok 2 bertanya, apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Dila. Saya Dila dari kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa pengurus perpustakaan? Bukan bisa dimulai. Maya dan Ibu Ida Laila. Apakah jawabannya bisa diterima? Sangat puas. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Mubarak Aulia. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Apa saja fasilitas yang ada di Palembang? Kita lebih satu Palembang, yaitu oke, tanya yang Perpustakaan SMP 1 Palembang cukup lengkap dengan tempat dengan fasilitas sangat bersih, luas dan serta meja yang tertata rapi dan pendingin ruangan. Maka puas. Apakah pertanyaannya bisa diterima? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Asti. Jenis buku apa saja yang ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang? Jawabannya dimulai dari buku pelajaran sampai cerita raya dan novel fiksi. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diulang? Iya. Jenis buku apa saja yang ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Palembang? Jawabannya dimulai dari buku pelajaran sampai cerita rakyat dan novel fiksi. Apakah bisa diterima jawabannya? Selanjutnya sesi tanya jawab yang kedua kami buka. Silakan yang ingin tanya. Silakan Ben. Bayan. Di sini ingin mewakilkan kelompok 5. Kapan didirikan perpustakaan SMKN 1 Palembang? Ada lagi kelompok yang ingin bertanya?
Jawab dulu yang bisa nak, kalau seandainya belum ada yang bertanya. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Reza. Dapat didirikan perpustakaan SMK 1 Palembang? Jawabannya, sejak didirikannya SMK 1 Palembang tanggal 19 tahun 1975 hari Senin. 1975 hari Senin. Oke. Apakah jawabannya bisa diterima? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Alisa. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian dari kami akhiri presentasi hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan pada dimanapun kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok terakhir nak ya. Oke, bagaimana menurut kalian tampilannya, kritik dan saran untuk kelompok? Ayo duduk dulu. Kelompok 5 duduk tempat masing-masing. Kelompok 1 menurut kalian, kelompok 5 bagaimana? Kritik dan sarannya. Bagus ya. Ada kekurangannya. Untuk pertanyaan apa saja kelebihan apa yang ada di perpustakaan ya? Menurut Ibu, di perpustakaan SMK Negeri 1 ada akses internet gratis ya, yang kenceng sinyalnya menurut Ibu ya. Bagaimana dengan kalian? Belum dapat ya, belum dapat passwordnya. Ya, baiklah. Coba kursinya kembalikan lagi. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ini sudah Ibu kembalikan kepada kalian. Kalian tulis kembali pertanyaan dari kelompok yang bertanya beserta jawabannya. Ibu kasih waktu 10 apa 5 menit cukup? Oke. Segera selesaikan. Kalau tidak salah ada 5 pertanyaan ya? Apa 4? Oke, ada 5 pertanyaan masing-masing kelompok. Tulis lagi di sini, kan dicatat ya. Tulis pertanyaannya beserta jawabannya. Yang selesai segera kumpulkan. Yuk. Sulit lagi ya. Oke. Ayo bantu. Ayo kembali ke kelompoknya lagi. Bantu kawannya yang nulis ini. Ini kursinya ambil lagi, Rak. Ayo ke kelompok masing-masing. Ke kelompok masing-masing, tulis kembali pertanyaan dan jawaban kelompok temannya tadi. Dicatat semua ada pertanyaan teman-temannya tadi? Catat ya. Oke. Ibu rasa 10 menit cukup ya waktunya. 10 menit apa 5 menit? Yang selesai segera kumpulkan. Tulis kembali ya. Ayo kerjakan, Silpi. Ayo gantian.
Kan udah dicatat ya tadi pertanyaan temannya ya? Terus lagi. Ya? Ya, tulis kembali ya. Sudah? Sudah. Cepat sekali. Oke. Oh, tadi langsung ngisi ya. Jadi sambil kawannya maju kalian sudah ngisi ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah langsung ke kelompoknya. Kembali ke tempat masing-masing. Langsung, pelan-pelan. Kalau sudah, kembali ke tempat masing-masing ya. Jangan berisik. Tulis lagi, sudah? Iya? Sudah? Yang sudah, kembali ke tempat masing-masing. Tempat duduknya. Yang sudah ke tempat masing-masing. Ya. Duduk tempat masing-masing. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1, kelompok 3 dan 5 yang belum. Ya. Bayan, itu kenapa bertiga? Kembalilah ke tempat semula yang sudah. Rapi, duduknya di mana, Nak? Rapi apa sih ini? Zahir. Zahir kursinya. Ayo cepat, cepat. Kelompok 1 dan sudah. Udah ya? Sudah, Silvi? Oke. Ya, kembali ke tempat masing-masing, Nak. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Udah ya? Oke. Duduk tempat masing-masing. Sekarang, menurut kalian, coba ya, menurut kalian, moderator terbaik. Naura, mana Naura? Moderator terbaik. Naura bagus, Halimah juga bagus, ya. Yang lain, kalau seandainya ada diskusi kelompok gantian, Nak ya, belajar lagi berbicara di depan umum. Buat Naura dan Halimah, kita beri tepuk tangan. Oke.
Kemudian pembaca laporan hasil observasi terbaik menurut kalian siapa? Ibnati. Mana Ibnati berdiri? Oke, Ibnati sama seperti Ibu. Menurut Ibu juga Ibnati bagus. Ada lagi menurut kalian? Bayan. Mana Aulia? Aulia. Oh, Aulia sudah bagus. Tapi ngomongnya tidak tampil gambar. Jadinya Aulia berubah menjadi audio. Ya. Oke ya, bagus ya. Belajar lagi ke depan supaya jadi lebih baik lagi. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang kurang fokus selama proses diskusi tadi? Kenapa? Halimah? Siapa? Hah? Kelompok 4. Siapa, Nak? Putri. Semuanya Ibu. Si Halimah kelompok. Enggak, maksud Ibu bukan hanya yang tampil, termasuk juga yang audiens itu menurut kalian yang kurang fokus. Satu saja. Mana yang disebut namanya? Tunjuk tangan. Berdiri, Nak. Ngapo? Kenapa tidak fokus? Kenapa? Kenapa kamu tidak fokus, Nak? Ya. Apa? Pembicaraan kelompok siapa? Oh gitu, mungkin faktor vokal juga ya. Makanya yang menyebabkan si Putri kurang fokus. Jadi males kebanyakan yang di depan suaranya kurang besar volumenya. Ya baiklah, kalau begitu ini adalah pertemuan terakhir kita di bab pertama. Minggu depan kita ke materi yang baru, adalah anekdot. Kalian pelajari Nak ya, bab 2 itu di bukunya kalian ada, pelajari lagi anekdot. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semua sudah kembali ke tempat masing-masing. Rapikan lagi tempat duduknya. Udah rapi. Periksa laci kalian. Apakah HP, benda berharga lainnya belum dimasukkan dalam tas? Silakan dimasukkan dulu. Nanti ketinggalan. Periksa lacinya. HP, uang. Oke. Kalau sudah rapi, ayo cepet. Tempat masing-masing. Bayan, mana Bayan? Duduknya lurus-lurus dulu, Nak. Rapi sudah selesai. Udah cek. Lacinya sudah cek. Udah ya? Dipastikan laci kalian atau barang bawaan kalian yang berharga sudah terbawa semua ya? Oke, Bayan pimpin doa, Nak. Marilah teman-teman dan guru kita sekalian, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali yang rapi. Yang rapi akan Ibu dulukan. Yang rapi akan Ibu dulukan. Ini rapi. Langsung pulang ke rumah ya. Oke. Nih.
Waalaikumsalam. Oke, langsung pulang ya. Ada ekskul enggak? Latihan. Oke, ini. Ayo yang cowok langsung pulang, nggak boleh nongkrong-nongkrong lagi ya. Sana. Apalagi sampai berkelahi, langsung pulang. Yang naik motor, pakai helmnya, jangan ngebut. Ya. Hati-hati nak ya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.